Denny. Oh, lagi di jalan. Siap-siap. Saya di smoking areanya Indosiar nih. Siap. Ya. Thank you. Halo guys, jadi hari ini saya akan mencoba kontes Dangdut Academy. Doain saya ya, semoga saya cukup dangdut buat kalian semua. Sekarang kita udah ada di, ini kita mau ketemu ini deh, tamunya ini pokoknya segala sesuatu tentang dangdut. Nanti kita cari tahu dia siapa ya. Oke, sekarang gue sudah ada di ruangan King. Nanti kita akan masuk. Jadi tamunya siapa, mohon bersabar. Nanti teman-teman akan lihat. Cuma yang gue yakin hari ini pasti bakal seru banget. Kita masuk aja yuk. Gila nih, ini belum ada orang nih, sendiri nih. Boleh kali kita panggil tamunya, gue udah kayak orang yang punya rumah. Mas Denny. Halo Mas. Waduh, jadi King Denol. Jadi ini soundman-nya atau sound engineer-nya dari King Nazar. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Kira-kira ada rahasia apa di balik suara cetar membahananya King Nazar yang selama ini kita dengar? Cek it. Halo, selamat datang di Berani, podcast audio nomor 1 di Indonesia. Luar biasa. Gua nggak bakal basa-basi lagi. Di samping gue udah ada Mas Denol. Halo Mas Denol. Halo. Waduh, teman-teman udah ada yang tahu Mas Denol siapa? Mas Denol. Siap. Nih, gue berterima kasih banget dapat kesempatan buat ngobrol bareng. Sharing. Waduh nih sound engineer sibuk ini bos, terbilangnya yang main loh. Mas Denol. Siap. Seperti gue ngeliat kan sekarang kan Mas Denol kan sibuk bareng King Nazar ya. Ya. Tapi kalau gue boleh tarik sedikit Mas, untuk mencapai di titik sekarang dulu Mas Denol backgroundnya maksudnya sekolah audio apa gimana Mas? Gua tuh otodidak dulu. Oh, gua di rental kecil lah. Tahun berapa tuh pertama kali belajar? 2000 berapa ya? 2007 kalau nggak salah. 2007, oke. Udah mulai freelance dulu. Awal tuh tetangga gue tuh semua orang Sumberia. Sedang. Orang Sumberia, terus gue lulus. Wah, ada konser di sini. Gue dateng ngeliat sound begini ya, keren juga nih gini. Terus akhirnya coba freelance tuh di rental kecil. Pertama kali rental kecil. Itu udah di Jakarta. Udah di Jakarta. Terus belajar. Ketika pas selesai event, barang masuk gudang, anak-anak kru pada tidur semua tuh. Gua ngoprek di situ. Oh, oke. Gua ngoprek karena udah belajar berarti nih ya? Udah belajar ya. Udah lama-lama tuh. Gua ngoprek tuh di situ tuh. Ngoprek EQ zaman-zaman masih analog gitu kan. Lu pakai eksternal atau muntirin di situ aja lu? Pakai EQ yang ini. Oh, yang grafik EQ. Grafik EQ. Nyolok, insert ini gitu kan, belajar. Sampai akhirnya ya bisa lah. Bisa, oke. Bisa belajar dengan sendirinya. Nah, waktu pas di masa kita sebutnya waktu pas belajar nih Mas, itu butuh waktu berapa lama sampai lu akhirnya pede buat gue harus ngopret nih. Gue udah bisa ngopret kayaknya. Ngopret tuh di atas 2010-an kalau nggak salah. 2010-an dari 2000 tuh kurang lebih 3 tahun lebih lah ya. Belajar ngopret ketemu yang home band yang begini-gini, ketemu band yang ini. Terus di situ gue, oh ternyata band-band tuh bawa engineer sendiri gitu kan. Gue baru tahu gitu. Wah, gue harus bisa kayak mereka nih gitu kan. Akhirnya masuk 2012, ditarik lah sama dulu tuh sama Tangga, band Tangga. Ditarik sama dia, lu mau nggak ikut gue katanya. Wah boleh tuh om, bilang gitu kan sama bosnya. Boleh. Dikasih lah tuh. Sabtu besok kemana? Kosong gue. Diajak.
Sabtu nggak taunya sehari 3 kali event. Waduh, sedap dong. Besok Minggu 2 kali. Betul rutu dikasih event terus sama tangga kan. Kasih bayaran segini aman kan? Wah, aman banget Om. Gede lah Tatar ngomong bayaran nih. Ini menarik. Itu gede loh. Zaman itu ya kan. Ngomong bayaran Mas, coba tolong disepil dikit kalau kata anak-anak sekarang. Biar netizen tahu. Pertama kali lu dibayar berapa sih? Di rental kan nggak seberapa bayaran kan. Berapa? Terus ketika diajar itu dikasih 500 atau 7,5 gitu kan. Per satu kali. Per event. Per event. Kali 3 waktu pertama kali itu gitu kan. 700 saya 500 aja deh udah 1,5 bos. Terus gitu gue mikir, ih gede juga ya, gue bilang menarik nih gitu kan. Menjanjikan gitu. Nah, akhirnya dapat ini gue nggak dapat izin buat ngambil event di luar gitu kan sama kantor. Dikunci langsung tuh di situ kan. Wah nggak bisa lu nol gini nih. Ah gue cabut aja lah gitu. Akhirnya gue cabut tuh. Dicabut dong. Tapi kalau nggak tahu waktu itu sudah bisa mengoperasikan konsol digital. Belum banget sih. Akhirnya gue ngerekrut teman-teman tuh yang di Facebook segala macam itu. Ya ada mixer digital baru nih. Siapa yang punya rental ini? Oh ke rental ini nih. Datanglah kita ke sana belajar ngulik bareng gitu. Ya udah dari situ baru. Oh ternyata basicnya pun sama. Cuman bedanya ya tampilannya mereka aja kan gitu kan. Betul tampilannya. Wah berarti ini termasuk proses yang cepat ya kalau gue boleh bilang. Iya kalau gue juga ngeliatnya gila gue cepat banget nih udah bisa langsung lari ke band ke artis gitu. Asli mana sih Mas? Gue asli Jakarta. Lu Jakarta? Asli Jakarta. Ya. Ibu bapak Jakarta. Ya. Bokap Sukabumi. Nyokap Jakarta. Gile. Berarti memang pertama kali dipercayakan tuh emang lu langsung diajak bareng tangga lah ya. Tangga waktu itu. Tangga. Setelah tangga kemana Mas? Setelah tangga tuh udah mulai banyak tuh ada tawaran ke Cherry Bell gitu. Cherry Bell pernah. Banyak tuh mulai banyak lah gue panggilan pengen kesana kesini. Cherry Bell ya. Gue kenal Bung John atau JKT48 ya tapi. Bung John. Bung John ya. John hitam, rezekinya putih tapi. Kan netizen bilangnya gitu. Iya. Tapi Bang apa nih ketika lu belajar gitu itu kan progresnya kan cepet banget ya. Maksudnya penyesuaian lu terhadap lapangan tuh gimana Bang? Maksudnya apakah langsung wah udah gampang lah pokoknya lah kan orang-orang kalau lu main bareng artis setahu gua kan mereka punya riders, mereka punya SOP, mereka nggak mau tahu, mereka bayar lu gede, mereka taunya semuanya aman, harus bagus gitu kan, harus bagus. Itu lu penyesuaiannya gimana terus? Beberapa kali sih sempet ribut lah sama si artisnya tuh. Wah kasarnya lah gitu. Gue cakar juga lu gini nih. Gue vokal gue gak kedengeran gini. 4 kan tangga tuh dulu masih berempat diiringi sama band gitu. Bandnya pun masih kenceng-kenceng gitu kan. Gak kedengeran tuh di floor. Akhirnya semua floor gue kedepanin buat si vokal doang. Band tuh pakai ampli-ampli aja semuanya akhirnya. Berkorban. Tapi zaman sekarang udah enak, udah ada ini ya. Udah ada ini ya. Depan biasa vokal doang, ya kan gitu doang kan. Biasanya kemarin gue ngeliat di Synchronize kita di panggung yang sama itu panggungnya Sumeria ya. Panggung utamanya tuh kita lihat di situ kan mereka pakai Max 2 ya. Max 2-nya dia tuh di depan semua. Wah, top bener. Nah, berkembangnya zaman sekarang mixer canggih-canggih nih Bang nih. Canggih-canggih bener. Canggih-canggih nih mixer digital nih canggih-canggih sekarang nih. Itu juga belajarnya gimana tuh? Kan kalau pemain drum punya stick minjem drum bisa jalan. Gua kebanyakan sih lebih ngeliat tutorial YouTube sih. Emang ada yang ngajarin Digi kok? Nggak ada. Ngeliat ininya aja ya kan. Oh ini gini secara ini sama aja sih kalau menurut gue gitu kan. Menurut gue ya. Kalaupun gue pernah tuh beberapa kali. Mixer ini nih. Anjir gue belum pernah ketemu nih dengan mixer ini gitu kan. Terus gue ngeliat aja. Ngeliat di YouTube. Oh ini begini. Oh ini begini caranya aja gitu kan. Karena kita kan nggak harus ngerti sistemnya mereka kan, udah mixing aja gitu. Yang penting mereka tahu, kita tahu aja yang di tahu basicnya aja gitu kan, udah ngegambar aja gue, lebih seringnya sih begitu. Nah dari genre pop sekarang ini
sedang ada di genre musik yang ngedangdut. Dangdut. Ini requestan banyak teman-teman nih. Sebetulnya netizen nih banyak banget yang request. Apa nih Zona Engineer dangdut dong, Zona Engineer dangdut nih. Kok nggak tahu sih mereka sebenarnya perkalian itu sebetulnya pengen dangdut yang dipengenin apa. Tapi kalau gue boleh tahu bang, sebuah sound atau settingan sound system yang dibilang dangdut banget itu kayak gimana sih menurut lo? Sama aja sih ya. Sama aja. Ya? Sama aja kalau menurut gue. Gue pertama kali megang dangdut tuh diajak sama temen tuh waktu itu. Ke Lampung mau nggak lu gini nih? Wah boleh nih, gue bilang gitu kan. Terus ternyata si yang nge-hire itu dia punya sound sendiri. Akhirnya gue yang pasang segala macam, temen gue tuning, gue mixing. Nah bandnya tuh sound systemnya dari Lampung. Sound systemnya dari Lampung. Custom. Oh custom. Custom Pak, punyanya Pak siapa gitu gue lupa. Dia tuning seret, udah paginya cek sound nih, wah anjir dangdut men, gue belum pernah nih pegang dangdut Siapa gitu kan. Pertama kali yang pegang mas? Waktu itu Iya, artisnya siapa? nggak ada artisnya, artis lokal aja. Oh gitu. Acara kawinan, cuman pakainya speaker lumayan tuh di kampung gitu kan, 44 di. Speknya sih biasanya sih, itu biasa sih killer semua tuh, sekalipun. Tapi ngetuning itu pertama kali ngetuning speaker custom. Temen gue sih yang tuning sih. Yang tuning. Tapi lu bisa sekarang kalau ngetuning speaker Enggak custom. sih gue. Itu trik makanya teman-teman kita yang di Jawa Timur Jawa Tengah tuh hebat. Siapapun lah, bukan maksud gue nggak cuma Jawa Timur Jawa Tengah, tapi mereka yang bisa yang menekuni sound system menggunakan spek speaker custom itu menurut gue hebat kupingnya. Gue tuning nggak terlalu mendalami sih. Udahlah, udah ada bagiannya masing-masing, bagi-bagi rezeki aja. Yang tuning, yang mixing gitu ya kan. Sekarang kan jangan serakah lah. Sekarang kan selain ada apa nih sound engineer kan sekarang udah ada sistem engineer, ada sistem engineer mereka yang bakal mastiin semuanya. Jadi datang udah tinggal ngopret doang tuh biasanya tuh. Nah iya. Nah itu gue dari situ, oh gini terus ada temen gue bilang, Nol lu masih ngerok banget nih drumnya gitu kan. Itu dia. Maksud gue itu orang sampai tahu kan ngerok banget berarti kan ada karakternya gitu. Terus lu gak bisa gini Nol, ini dangdut loh katanya. Oh berarti genrenya rockdut lah gue bilang gitu kan. Berarti kalau misalkan dangdut apa bedanya memang bang? Maksudnya, dia tuh selama lebih pengalaman lu apa yang lebih dominan? Teman gue sih pertama kali ya gue dikasih tahu sama dia kalau band tuh ya lu kick sama bass lah gitu ya band kan. Ya. Ngomong okay. Nah lu ini dibalik jadinya gendang kata dia. Oh takdutnya gitu kan, dutnya segala macam. Terus ngekunya pun menurut gue lucu sih. Loh kok ngeku dut begini ya? Nah dia nggak perlu lu get no, dia getnya dari tangan dia sendiri. Dut gitu. Oh iya oke. Getnya di tangan. Gue bilang wah keren tuh. Keren juga ya. Ada limiternya nggak ya tangannya? Nah dari situ, nah kalau misalkan dia lu EQ lu udah bener, terus secara orang-orang dangdut lah EQ-nya si dut tuh seperti itu gitu misalkan. Kalau misalkan dia nggak dapat ya berarti settingan dari si gendangnya yang kurang ini. Nah, gitu. Gue pernah denger ya, gue waktu itu ngobrol sama Mas Danang ya, Danang Gimbal. Danang Gimbal dia pernah bilang yang paling susah dari tak sama dut atau gendang itu adalah miking emang iya. Iya. Gitu ya. Kebanyakan yang bilang sih lebih enak pakai mic yang asal-asalan lah, mic yang malah yang nggak mahal ya. Nah, mic yang nggak mahal gitu. Oh, gitu itu ya? Lebih dapat. Makanya kebanyakan kalau lu pernah ke daerah-daerah gitu kan, dangdut tuh gila kok yang lebih horek lah gitu ibaratnya kan. Dutnya gitu kan. Blebub gitu kan. Nah, itu gue juga beberapa kali di kampung juga ngedengerin. Gila kok bisa ya mereka bikin kayak begini ya gitu kan. Kita dapat speaker yang bagus kok nggak bisa nih gitu. Tapi kalau menurut versi Bang Denoy, menurut lo miking gendang itu harusnya kayak gimana? Kayak gimana? Posisinya ya, ngomongin posisi ya. Kalau menurut lo yang pengalaman lo miking gendang itu yang enak tuh posisi mic-nya gimana? Kebanyakan kalau dut kan mereka ada ini sendiri kan di dalam di bawah. Oke, lalu si tak ya udah di atas kebanyakan pakai 57 gitu. SM57. Kalau yang kita ini kan 58 gitu. Yeah. Nah kalau di daerah-daerah gue nggak tahu tuh mic-nya tuh sejenis kayak 58 tapi beda dalamannya gitu kan. Sepulnya bang. Sepulnya udah kannibalan.
Mungkin covernya boleh SM58 Iya. dalam. Kok dia bisa sampai jlep gitu loh. Iya. Enak banget gitu ngedengarnya. Tapi berarti sebetulnya kalau dari, karena gue pernah ngeliat gitu loh, ada yang ditonton dari bawah juga, ditonton dari atas juga gitu loh. Nah ini gimana nih caranya nih? Dulu ada yang pernah dia dimasukin ke apa tuh ampli keyboard. Nah dia ngambilnya dari situ source ininya. Pakai sampel audio. Ah. Iya pakai sampel. Bisa ya gitu. Bisa Ya? gitu tuh. Sekarang mungkin udah nggak begitu repot lagi karena gue pertama kali lihat yang almarhum Mas Didi Kempot itu, Pak D, kan pemain gendangnya kan udah pakai pad sekarang. Iya. Sedap. Itu sih menurut gua nggak tahu, gue sih baru lihat ya. Entah itu sudah ada dari lama, tapi gue baru lihat itu sih sedikit lebih maju karena akhirnya memudahkan para sound engineer buat micingnya. Iya. Buat micingnya. Tapi ya nggak dapat ini ya sih kalau menurut gua kalau Sensasinya kurang, sensasinya ya. ya. Kerennya emang dangdutnya kalau, kurang lah gitu. Iya. Platung Iya. dangdut. Itu emang trik Emang kita. agak susah sih kalau dangdut. Kita dari pop terus ke dangdut gitu-gitu. Penyesuaian lu berapa lama tuh? Berapa lama ya? Gue dulu sempet sama Dewi Persik juga tuh sempet. Oh, sempat sama Dewa Persik juga. Dari Sebelum dari King Nazar. sebelum ke King Nazar ke Dewi Persik dulu. Gini-gini berapa tahun tuh ya, sampai ada 3 apa 4 tahun lah gue. 3 sampai 4 tahun. Lumayan tuh ke kota ini ketemu sound ini. Ya banyak karakter juga sih band-bandnya kan, karena kita nggak bawa band-bandnya dari daerah gitu. Kadang ada yang gua mixing di situ, ada yang gua udah terima jadi aja, paling ngerapihin aja gitu. Tapi pernah nggak sih lu nemuin kayak, kan tadi kan lu bilang kalau misalkan para pemain-pemain bandnya kan, home bandnya kan ya nggak kayak band-band sekarang lah ya. Yeah. Mereka udah bawa line up sendiri, udah latihan, udah cek sound gitu kan. Tapi kalau kayak gini, pernah nggak sih lu dikomplain kayak, katanya Mas Denol dari Jakarta, tapi ternyata biasa aja. Nah itu yang di Lampung kayak gitu. Gitu. Itu sampai dilempar batu. Apanya? Gua di mixer. Serius. Sama siapa? Sama orang di belakang penonton. Gara-gara Ternyata tuh di sana bukan pengen enak didengar, yang penting kenceng. Oh, itu goalsnya ya? Goalsnya itu. Setelah gue tanya-tanya sama orang di sana dan ada temen juga yang di Lampung sana. Nah kalau di Lampung daerah sini orangnya seperti itu Nol katanya. Dia nggak perlu lu enak lu mixingnya, yang penting lu kenceng sekenceng-kencengnya katanya. Terus sampai gue bilang, nih bro, yang bagian tuning kan, ini bus lagi masih kuat nggak? Aman. Udah pentokin aja tuh. Masternya pentokin kan. Sampai sekencang-kencangnya gue di Evo udah anjir kencang banget nih gitu ya kan. Terus datang lagi nih orang dari belakang. Mas, enakan sound gua tuh kedengeran sampai 1 kilo gitu. Gila, pakai toa kali lu ya Pak, gue bilang dalam hati gitu kan. Memang gini kok. Gue ada kenalan salah satu tokoh di daerah Tangerang. Jadi dia memang marketnya tuh di Lampung. Jadi ya yang punya namanya Pak Toyo. Pak Toyo itu gini, dia kalau ngadain, dia bikin customan juga. Jadi customan dia pernah ngomong, itu pernah tuh ada diukur, itu ngukurnya sampai bawa motor. Ngukurnya yang ngukur bawa motor. Ya kan? Jadi lari sejauh mungkin, denger sampai mana. Nah itu baru bagus kilo, tuh gitu. Iya. Ada yang 4 kilo masih top, masih kedengeran sampai di ujung. Makanya. Itu mereka pernah sampai, jadi ada orang dari, ini cerita dari Pak Toyo sendiri ya, itu orang dari kantor polisi datang. Jadi kantor polisi jauh banget, kurang lebih 5-6 kilo lah. Datang gara-gara ini ada bising apa ini. Tapi terlepas dari itu kan Lampung kan emang agak sunyi kan Lampung, tapi dahsyat juga gue bilang kalau. Iya, makanya gue bilang kok aneh ya gini-gini. Konser segede DWP aja gue di Kebon Jeruk kagak denger. Terus akhirnya dapat berapa bulan ada lagi nih event di situ lagi. Gue kasih lah teman gue ya kan gitu. Besok ada gue ceburin temen gue ke situ ya kan. Set. Mau nggak lu bro mixing dangdut ini di Lampung kan? Oh boleh tuh Nol deh. Berangkatlah dia ya kan. Set. Bisa pulang lapor sama gue. Anjing gue di belakang gue dicelurit Nol, ada celuritnya katanya. Minta kenceng katanya, kalau gue bakar resonnya. Serius. Wah itu gokil sih, akhirnya dari situ gue ada panggilan-panggilan di Lampung di tempat itu, gue nggak mau lagi tuh. Wah gila ternyata resikonya sana engineer, gue baru tahu nih baru lagi itu nih. Parah itu. Ditodong celurit sih lu deh. Gue mending sih batu doang dilempar kena punggung kan. Tapi kena itu batu. Kena, lumayan gede batu. Terus gak lama ada yang nyamperin gitu. Wah soundnya gak enak deh, kurang masih enakan sound gue cuma 2 biji doang kedengeran sampai berapa kilo katanya.
Wah gokil situ. Di situ oke, ternyata setiap daerah tuh beda-beda ininya. Iya, taste-nya ya. Taste mereka pengennya tuh kayak apa. Tapi menurut lu sendiri, kalau misalkan speaker yang build up lah ya, kita ngomongin sudah build up, yang lu pernah rasain yang karakternya sangat cocok buat dangdut, speaker apa? Speaker apa ya? Yang lu kalau wah enak nih kalau speaker ini gue suka nih kalau buat dangdut deh, gitu. Gue ketemu speaker enak ya kemarin itu aja tuh, DNB. Synchronize. Synchronize, Pestapora kan, si P-Plus juga pakai. P-Plus juga pakai J juga tuh. Itu J juga. Nah, ini dia teman-teman juga nih. Kalau misalnya teman-teman mungkin dengar, jadi iya soalnya gue pernah ngomong sama Mas Agus kemarin kan kita kan liputan kan. Gue sempet ngomong waktu pas ada New Palapa, gue ketawa. Maksud gue ketawa itu bukan karena ngomong bahwa DNB nggak cocok buat New Palapa, nggak. Tapi kan keren men. Keren. Gue jujur ngomong, maksud gue mereka mempersiapkan secara profesional speaker kelas dunia loh ngomongin DNB ya untuk dangdut. Wah berarti kan dangdut itu udah nggak sembarangan sekarang kan. New Palapa ya waktu itu ya? New Palapa. Gila men, sangar di panggung itu tuh maksudnya New Palapa, King Nasar sama Nasi bro. Daria kalau nggak salah. Dan itu setahu gue tuh di akhirnya tuh ada Agnes tuh situ. Ya. Terakhir closing dia. Dan itu mixernya Digico loh. Digico. Sangar. Itu menurut kenapa lu bisa bilang cocok buat dangdut? Dapat aja sih semua sih clarity-nya ininya. Iya. Nah, ini dia. Ngomong-ngomong clarity, tapi subnya gimana? Dapat gak tuh? Subnya dapat sih gua kemarin. Dapat. Confirm ya? Orek ya? Dapat sih gua. Ya? Orek ya? Kalau kopinya tanya Mas Norman deh. Mas Norman kan incas di situ ya. Iya. Jadi pas waktu check sound jadi gini ceritanya. Pas waktu check sound di belakang kan Chris kan. Ya. Wih, lo sama King. Iya. Gue monitor aja Chris. Gua lu FOH aja sana kata dia gitu. Enak FOH nol. Enggak gue enggak enak dulu ada Norman gue bilang gitu kan. Gue mau ini Norman aja Pak Guru lah gitu. Terus kata dia, "Udah enggak ini akhirnya ayo Ki gini-gini." Norman diem aja nih di depan gitu di FOH kan. Gue bilang, "Wah, bangke juga." Akhirnya gue ke depan lah. Check sound, sambil check sound sambil ngebahas ngeku dangdut lah sama Norman situ kan. "Nah lu ngeku dangdut gimana? Kayaknya begini doang nih, Mas." "Oh bener lu," katanya gini-gini. Dia gak masuk dalam pelajaran tapi lu bener nol gini-gini. Emang rezeki lu di dangdut udah nol katanya gitu. Tapi maksudnya trikinya emang kenapa kalau kike dangdut? Apa si dutnya tuh, ngekunya tuh, low-nya kan dia naik kan kalau gitu-gitu kan. Oh lu bener nih begini. Kalau yang lainnya kebanyakan turun karena si dut tuh low kan. Ternyata dia harus naik. Bukannya yang dipotong apa? Nggak ada, cuman low mid doang, paling potong dikit, udah jadi dia langsung. High-nya enggak? High-nya berarti flat gitu aja? High-nya flat aja. Flat gitu aja. Oh, oke. Nah, untuk yang tricky lagi ketika mixing, itu bahkan banyak instrumennya kan? Instrumen apa lagi yang tricky buat di mixing? Kalau di dangdut, gue sih lebih menonjolkan gendang, suling ya. Sama si keyboard 2 atau sama bass lah, nggak terlalu ini. Si keyboard 2 kan ada stringnya kan gitu-gitu. Organ tunggalnya. Oh gitu ya. Itu yang memang karakter bisa tahu kalau itu dangdut apa enggak dari situ. Tadi apa aja tadi? Gendang, bass, si suling sama keyboard stringnya itu. Sama kecek-kecek gimana, Mas? Kecek-kecek gua sih nggak terlalu itu sih. Nggak terlalu ini gua. Sama orang yang nah itu. Mas, tadi kan lu bilang pokoknya berarti yang sebuah konser dangdut supaya karakternya dangdut banget, ciri khasnya adalah gue ulang gendang, suling, sama bass, keyboard, sama apa lagi tadi? Udah sih itu aja. Kiki gimana? Kiki sih nggak terlalu inilah, karena udah ada sidutnya kan. Oh iya juga ya. Nah terus ini dia full range sama subnya itu biasanya gimana tuh lu nyetingnya tuh? Lebih ke clarity-nya atau lu mau ngejar orangnya? Kalau gue sih, kalau gue pribadi sih selalu main aman aja sih, main mixing aman aja, nggak terlalu yang harus karakternya harus kayak gini enggak. Kalau gue sih main aman aja. Ya. Lalu ini Mas, sekarang kan sudah sama King Nazar. Kalau ngomongin ridersnya King Nazar untuk konser itu repot nggak sih? Enggak. Aman banget. Kalau gue kan karena dia tuh
selalu sendiri kan, jarang bawa band gitu. Kalau bawa band paling ya Raiders yang minimalis aja. Kalau misalkan nggak bawa band berarti playback musiknya? Nggak pakai band dari sana, nggak mau playback. Oh nggak mau playback? Nggak mau playback. Udah luar biasa King Nazar ya. Bandnya harus dari si ininya, dari panitia gitu, misalkan ada bandnya nggak di sana kan, oh ada gini-gini, ya udah paling. Pokoknya kalau King Nazar nggak ngurusin band aja pokoknya ya. Dia maunya datang ke gue ya cuma nyewa gue aja gitu. Urusan band urusan lu deh, lu adain. Ya kadang kalau Jakarta, Mas bandnya kita nggak ada gini, ya gue aja suka cari tuh bandnya, ada 2 pilihan tuh, si AW Band sama Irfan Band. AW Band tuh yang kemarin di mana Pesta Pora, si Irfan Band kemarin di Synchronize. Nah, mereka tinggal pilih aja dah, lu mau bandnya siapa, tinggal udah gua kasih kontak-kontaknya. Gitu aja kalau di Jakarta. Tapi kalau berarti ada nggak permintaan khusus yang menurut lu agak menarik, unik, tapi harus ada gitu? Nggak ada sih. Oh kemarin dia tuh minta kayak waktu Pesta Pora, dia sebenarnya pengen minta pakai seling. Seling turun gitu kan. Serius. Terus gue bilang, waduh gila, kayaknya nggak mungkin nih festivalan loh gini. Akhirnya pun dia naik rigging kan pas di Pesta Pora. Rigging di samping gitu? Di samping dia naik ke situ. Wah itu gokil udah gini-gini. Terus pas Synchronize dia minta, ada nggak ya om gini-gini. Wah nggak bisa gini. Ya udah, pas cek sound gue fotoin tuh. Ini nggak bisa naik rigging karena kanan kirinya ada lighting kan. Ada lighting. 3 tuh soalnya tuh. 6 soalnya. Belakang 3, depan 3. Oke, gue minta ini aja deh kursi. Gue naik kursi gini-gini. Udah gue sediain kursi. Ternyata kursinya kurang kuat lah gitu. Goyang. Udah akhirnya nggak jadi. Dia naik speaker yang di depan. Naik center. Wah anjir, itu depannya itu setahu gue, bawahnya itu J Infra. J Infra. Yang ada Pronville kan? Iya. Pronville itu pakai J. Jadi itu Pak Andre yang ngeliatin Mas? Enggak. berarti emang pengen apa kalau King Nazar? Dia tuh pengen beda. Pengen beda. Semuanya pengen beda, kayak musiknya gini-gini dia pengen yang lebih rame gitu. Ada pernah punya pengalaman yang mungkin menurut lu kayak sialan banget lah ini waktu pas event gitu bareng King Nazar, entah dari persiapannya atau dari sound systemnya? Ada sih beberapa kali ya. Apa? Kayak soundnya gitu kan. Jadi waktu itu acara ulang tahun kota di daerah sana. Openingnya pakai band terkenal lah di sini gitu kan. Openingnya pakai soundnya pun beda. Pas closingnya King Nazar, pas gue datang sana, kok beda ya speaker sama yang kemarin si band ini gitu. Ternyata beda vendor gitu. Bongkar pasang gitu itu. Bongkar pasang. 2 sistem dibongkar pasang gitu. Iya, terus akhirnya gue bilang, kok ngaco sih gini-gini. Terus gue berapa kali sampai orang tuningnya, Mas kayaknya gue juga nggak dapat nih tuning karena speaker cuma 2 biji dan itu stadion. 2 biji doang speakernya. 2 biji point source. Iya. Terus gue, oke, gini ya udahlah. Terus kalau gue tuh selalu percayain aja. Percaya udah jawab yang begini event lah. Nah terus gue sempat marah gitu, Mas kenapa nggak pakai sound yang kemarin? Dia bilang gitu kan. Oh iya, soalnya kita beda lagi ininya. Ya alasannya apalah gitu. Oke lah. Ini gue nggak dapat ya gini, kalau gue pun ngejar terus yang ada speaker orang rusak, jebol lah ya aku bilang gitu kan. Terus jadi Mas maksimalin aja gini nih. Ya udah maksimalin begitu aja dia bilang. Tapi pas performnya untungnya kebantu karena sama si King-nya, karena dia tuh performers banget lah gitu. Dia lebih membawa suasana gitu. Dia tuh sebenarnya nggak terlalu ini banget sama sound sih. Ngecek udah kedengeran pun udah aman. Oke, aman. Oh, berarti emang nggak neko-neko ya? Nggak neko-neko. Dulu gue dari Persik pun sama seperti itu. Oh, nggak neko yang harus speaker permintaannya apa. Cuma kan maksud gue kan yang bikin Raiders dulu kan, tapi kan. Yang bikin Raiders dulu, cuma itu sekalipun ada counter Raiders, maksud gue at least harusnya nggak pernah sampai nge-push sih kalau sama solois gitu, apalagi dangdut yang nggak pernah sampai nge-push kayak kita band-band. Wah lu harus ini gini nih. Kalau band gue pernah zaman waktu sama Rizky Febian.
Oh iya iya iya. Gue sempat sama Rizky Febian juga dulu. Oh, sama Rizky Febian. Mas Raidersnya ini gini. Pak, aku minta mixernya minimal M32 deh gitu. M32. Oh kita nggak ada gini. Terus dengan alasan dia yang punya acaranya sama dia tuh berteman gini segala macem. Sampai akhirnya kita yang di cancel. Gara-gara permintaan kita nggak diturutin, kita di cancel sama. Tapi maksudnya yang udah existing mixernya apa bang? Mixernya apa? Analog apa gitu. Terus speaker juga custom mereka. Gitu ternyata emang di event itu tuh nggak masuk akal belum. Iya maksudnya ya lucu aja sih. Lu berteman tapi ya nggak harus begitu lah. Apa gue bilang, Pak berteman boleh, duit tuh tapi nggak ada temennya loh. Bilang gitu kan. Aku cuman minta mixer doang loh, ganti bilang gitu. Dia nggak ngasih. Duit tak berteman tak bertuan itu. Ya, akhirnya kita di cancel pas besokannya, Mang. Iya di cancel. Kenapa? Gara-gara permintaan ini nggak dikasih. Itulah biarin aja, nggak jelas juga bilang gitu. Tapi kalau misalkan di cancel maksudnya dari manajemen sendiri kayak, wah lu sih mintanya gitu-gitu itu. Iya, gua dulu tuh lebih dari Febian lebih banyak ke gua semuanya. Raiders gini-gini masuk, gua yang handle kayak dari instrumen, Mang gini. Oke, gua yang urus semuanya tuh waktu itu. Gue pernah dulu denger Rizky Febian waktu pas di Giant, lapangan samping Giant tuh yang di daerah BSD apa ya kalau nggak salah ya. Itu gue denger sih itu pertama kali gue denger konser Rizky Febian tuh di situ tuh. Sedap juga ya. Mas Eno, dari sekian banyaknya genre yang mungkin lo pernah terjun di dalamnya gitu, genre-genre musik, band-band gitu. Sekarang lo di dangdut enjoy? Di dangdut sih enjoy sih. Enjoy bayarannya. Enjoy. Dengar ya, gue dengar pemain musik, teman-teman gue banyak pemain musik. Aduh lu nggak usah lah ngejas aja lah main dangdut, bayaran pemusiknya gede-gede itu waktu itu. Emang iya bang? Iya. Kalau untuk soundman gimana? Kalau untuk soundman? Sama aja sih kalau untuk soundman, ya tergantung si manajemen artisnya aja sih. Oh iya tergantung manajemen ya. Manajemen. Oh iya tapi untuk ini kan sekarang kan lu sering di apa nih Dangdut Academy nih di Indosiar ya. Di Indosiar ngurusin hanya live-nya aja. Nah, kalau di sini kan mixingannya gimana tuh kan? Maksudnya kan di sini kan orangnya kan terbatas. Ada penonton tapi kan bukan penonton yang memang menuntut lo sampai harus nimpuk batu supaya. Berarti di sini gimana mixingnya? Di sini sih ya orang-orang TV-nya aja sih kebanyakan yang mixing itu. Kalau misalpun gua bawa mic, ya gua ngejasin mic-nya aja. Oh, tapi kalau boleh tahu, King Nazar mic-nya pakai apa? Pakai SKM 5200. 5200. Yang lama. Sangar itu 3 digit itu gua hati-hati loh. Itu mahal itu. Nanti kapsul pakai yang Newman kan. Itu pakai in-ear? Nggak pakai. Oh, nggak pakai. Dia tuh nggak mau beberapa kali gue pakein in-ear. Dia nggak mau, nggak nyaman. Nggak nyaman kali. Emang itu emang beda-beda sih beda-beda. Ya. Ada yang memang tapi gue nggak tahu sih, cuma gue kemarin ngobrol sama Mas Adat bahwa malah sekelas Dewa pun mereka maunya ya udah floor aja kenceng-kencengan di situ aja udah gitu. Emang beda sih ya. Sekarang mereka udah lebih simpel, pakainya wireless gitu. Nah, tapi untuk di King Nazar sendiri ada treatment khusus nggak untuk vokalnya? Nggak ada sih kalau dia. Kalau gua mixingnya ya udah tahu karakternya dia begitu. Oh ya udah. Nggak terlalu ribet banget sih kalau dia tuh. Ini buat para netizen banyak banget karena yang request minta ngobrol sama sound engineer dangdut. Kalau dari Mas Denol sendiri, tipsnya untuk menjadi sound engineer dangdut apa? Duh, tipsnya apa ya? Ya kan tricky kan? Gini, karena apa ya, tipsnya itu nggak lu sekolah bos. Ilmu lapangan tuh nggak dapat di sekolah lo. Benar. Ya gue sih lebih apa ya tipsnya ya ke dangdut. Kalau mau jadi sound engineer dangdut harus perhatiin apa? Tuh gue nggak paham tuh. Harus merhatiin apa ya? Jadi lu ngeflow aja gitu ya? Ngeflow aja sih kalau di gua tuh
iya lebih sering ngelihat nih, oh dangdut ketemu misalkan kayak zaman almarhum Didi Kempot gitu, terus Rhoma Irama gini. Gue pernah tuh beberapa kali ketemu Rhoma Irama. Megang juga konsol. Di monitor waktu itu pernah sekali. Itu banyak banget tuh soneta. Banyak banget, dan itu gue pernah sampai, oh begini ternyata karakternya ininya gitu-gitu. Ya. Berapa channel sorry bang? Dulu masih kan nggak? Oh udah lama banget tuh. Itu sih karena nyebur aja sama orang-orang MNC dulu. Dijorokin juga. Waktu itu. Waktu di monitor gue lagi ngejas si mic-nya Dewi Persik. Terus tiba-tiba Pak Haji datang naik ke panggung. Nah orang-orang di mixer pada turun semua tuh ke bawah. Ninggal gue di mixer. Tiba-tiba, loh di monitor siapa? Denol Pak katanya. Mati dah gue bilang. Akhirnya udah gue mixing tuh di situ. Ngerjain kerjaan orang gitu ya kan. Tapi gitu maksudnya bayarannya gimana sih kalau gitu? Ya kalau waktu itu sih gue tuh nggak terlalu yang ribet soal bayaran. Ikut sih dipanggil sih ini bayaran sekian. Kalau gitu kan lu kan ditembak gitu di hari ya. Terus gue secara itu tetap dibayar gitu. Gue sih enggak waktu itu enggak. Cuman karena insya saja, cuman gue ngeliat ya itu jadi buat pengalaman aja. Iya lah, sekelas Rhoma Irama gitu. Rhoma lo dahsyat bener, siapa yang nggak tahu. Tapi kalau tipsnya, triknya gue kurang terlalu paham ya. Gitu ya. Kayak gitu-gitu. Yang penting ngalir aja ya. Ngalir aja sih kalau gue. Ngalir aja, pelajarin apa yang karena emang ya dangdut ya karakternya begini, ya lo harus kayak gitu. Pop nih begini, rock begini. Iya sih, karena nggak tahu, gue juga belum pernah. Cuma menurut gue feel. Ya. Jadi gimana lu bisa memahami musik dangdut, lu hidupin. Jadi kita mixing itu menurut gue kayaknya nggak hanya sekedar mixingnya. Benar. Gimana bisa menghidupi musiknya sampai nggak cuma kita doang yang nikmatin. Kalau ngomongin konser berarti kan ada kuping orang lain yang harus kita pertanggungjawabkan ya, supaya mereka juga ya kalau memang orangnya pengennya kencang, penonton pengennya kencang aja udah nggak apa-apa, kan permintaan itu mas. Sebenarnya sih kalau tips sama aja sih, kayak misalkan lu mau mixing pop, mixing rock kayak gini, ya harus tahu dulu lagu-lagunya. Pop tuh kayak apa, tuh dia. Rock kayak gimana gini. Nanti kan kita menyesuaikan ya kan. Oh genrenya rock tuh si gitarnya harus begini, tuh dia. Drumnya, kicknya harus begini, pop begini, kan gitu. Jadi harus sering-sering banyak dengerin genre-genre musik lah. Jadi biar tahu karakternya gitu. Sekarang kalau boleh tahu yang lagi lu tekunin, maksudnya yang lagi lu pelajaran, yang lagi emang lu gue lagi penasaran nih sama nih barang nih. Lagi belajar apa bang sekarang? Nggak ada sih. Gua tuh malah lagi pengen banget ketemu di daerah gitu kan, daerah Bekasi kan banyak tuh dangdut gitu-gitu tuh. Cuman pakai pasang speaker satu gini, tapi kok jelek banget gitu kan. Gendangnya gitu. Gua kadang suka cuman ngeliatin aja di depan sambil gue ngerokok gitu, gue liatin pakai mixer analog gitu, suaranya bisa begini ya, bangke juga nih gitu ya kan. Analog ya, ternyata digital aja udah makanya kan gila kita ngejas tuh dulu gue tuh ngejas dangdut kok susah banget ya gue ngejas dutnya gitu ternyata pas waktu itu gue main di Kerawang waktu itu, datang lah nih orang soundnya, mas ngikutin dut tuh begini doang loh. Gimana dia waktu nunjukin apa kalau ngikutin? Cuman low-nya angkat aja, nggak usah dipotong, nggak usah diget gitu. Nggak usah diget. Kalau mau kompres nyala aja, nggak usah terlalu ekstrim kata dia. Oh oke. Jadi bener men. Semudah itu. Itu dia maksud gua feel sama jam terbang emang kayaknya apapun genrenya yang pasti bener banget tadi. Pahamin lagu. Iya, pahamin lagunya gini-gini. Ya kalau mau speaker banyak sih yang bagus, yang ini gitu-gitu ya. Gimana kita ngejas ininya aja sih, mixingnya gitu-gitu. Tapi memang ya di balik mixing yang enak, sebetulnya kemarin kita balik ke ngobrol bareng Mas Adat, kemarin Mas Adat sempat bilang kalau mixing itu akan lebih mudah ketika tuningnya benar. Ya, benar. Jadi ya kadang kan orang kan nggak semua orang aware gitu loh. Cuma kalau memang kita ngerasa kita gue kompeten di bidang ini nih, ya coba
mungkin boleh juga tuh masukannya Mas Ada tuh untuk bener. oh ada baiknya mungkin sebelum apa-apa dituning dulu. Tuning. Karena emang gue juga mikir iya juga sih gitu loh, karena tuning itu emang memudahkan lah. Frekuensi yang nggak wajar kita jinakin itu emang memudahkan sound engineer untuk mixing sih. Iya, makanya beberapa kali ketemu yang sound enak gitu udah dituning gitu kan, ya kita walaupun nggak cek sound ya menggambar aja, oh si kick yang harus dipotong sekian gini udah jadi enak gitu kan. Coba beda kalau belum dituning speaker, ya asal pasang masuk ke mixer udah selesai gitu kan, bunyi asal bunyi gini kita PR juga kan kita mixing engineer gitu kan. Iya juga ya. Nah udah dituning kan ya lu tinggal hepas juga jadi sebenarnya. Nah ngomong-ngomong gitu Mas, kan dangdut itu kan banyak alat musiknya ya. Ketika sedangkan banyak yang ditodong juga nih kayak takdut tadi kan ada beberapa mic yang ditodong. Itu kalau misalkan supaya mic yang ditodong yang digunakan untuk instrumen nggak dapat bocoran atau mungkin kita meminimalis bocoran dari luar tuh gimana sih caranya? Kalau gua berapa kali dulu zamannya Dewi Persik ketemu King Nasar gitu kan. Kalau bawa band gua agak di samping si pemain gendangnya. Kebanyakan kalau yang ini kan dia di tengah tuh dekat sama drum gitu. Kalau gua kesampingkan jadi biar nggak bocoran gitu meminimalis lah ya. Cuma itu kan dari segi posisi, cuma kalau dari segi mixingnya sendiri ada ini juga nggak mungkin lo apain gitu? Nggak ada sih, baik kompres aja tapi nggak, gua tuh kompres nggak pernah ekstrim sih, asal hidup aja ya kan. Digital kan harus hidup semua kan. Nyala bagus soalnya. Nyala nih mixernya nih ya kan. Ya apalagi udah nyala semua bagus di foto. Nah itu bagus banget. Bagus nih. Bang Nenoy, selama kurang lebih lu kan masuk sound engineer dangdut itu kan udah hampir dia masuk 8 sampai 10 tahun. 8 tahunan lah ya. 8 tahun udah banyak artis dangdut juga yang lu jumpai dan lu mixingin gitu loh. Tapi kalau sepengalaman lu menurut lu penyanyi dangdut yang gampang di mixing atau menurut lu kayak wah ini top deh. Top itu maksudnya bukan berarti dia nggak berskill ya, cuma apa nih skillnya bagus, micingnya benar, di mixingnya nggak susah. Itu siapa? Yang ini sih sejauh ini gue lebih ke King Nasar ya. Dia tuh vokal powernya. Tapi ini nggak peres ya, bukan King Nasar ya. Enggak benar. Tapi bukan cari aman ya, cuma karena. Tapi emang benar. Vokalnya dia tuh gue kalau cek sound gue nggak pernah buka gain banyak karena vokal dia udah kenceng banget, udah powerful dan makingnya dia benar. Dewi Persik pun hampir sama kayak dia, dikasih genre apa gini-gini dia jadi Dewi Persik. Nasar sih powernya sih top juga sih. Ya, nggak terlalu inilah ribet, udah jadi sih dia. Kebanyakan sih itu kayak dulu tuh gue pernah sama Iis juga tuh. Iis Dahlia gitu, beberapa kali pernah. Agak sulit nih gue mixing dia gitu kan. Agak sulit karena wah kok tipis banget ya powernya gini kan. Oh iya. Gitu. Itu emang PR sih. PR banget gitu. Lesti nggak Lesti? Tapi Lesti kita pernah Lesti. Gue belum pernah tuh. Belum pernah Lesti. Oh iya. Leslar. Dengar katanya sekarang suaranya udah makin bagus. Bisa jadi. Nggak tahu, coba dia kata netizen aja sih. Cuma kan belum pernah dengar suaranya. Tapi bukan pers ya, si King Nasar, Dewi Persik, menurut gua keren vokalnya. Vokalnya udah jadi, terus dikasih dia tuh kalau perform bisa sampai 2 jam masih full. Wah, gila. Nggak berubah power vokalnya. Benar serius. Soima keren juga. Wah, sakit lu nyanyi 2 jam. Powerful. Non-stop. Berapa kali tuh gua kalau off air dia tuh ngelihat si penontonnya oke gitu nambah terus kalau belum stop sama panitia terus. Guanya di mixer ya, anjing bosen nih. Sampai kadang juga joget-joget juga gue gitu ya. Kemarin tuh disawer ya kan? Di Synchronize. Bukan di Synchronize. Pesta Pora. Disawer. Ya ada Bang Nenoy, thank you banget udah dapat kesempatan buat ngobrol.
Thank you juga udah sharing-sharing buat netizen berani. Netizen berani semoga Netizen. Nanti buat teman-teman yang memang ya barangkali mau berbagi tuh pelajaran gimana, masih pengen emang buat belajar takdut gimana misalnya. Boleh. berbagi aja. Barangkali memang ada ya, colong orang-orang Bekasi lah. Bang, kesini bang, gitu aja. Coba ntar lu komen di bawah deh. Lu komen di bawah deh. Lu komen di bawah. Nanti kalau memangnya ini, kita coba akan mencari lagi zona engineer dangdut lainnya untuk kita cek, untuk kita gali pengalamannya dan kita bagikan buat kalian semua. Thank you banget Bang Nenoy. Sama-sama. Waduh, ini habis ini schedule mau ngapain nih? Kita Dangdut Academy. Dangdut Academy. Ini live di sini. Live. Nggak taping. Nggak taping. Waduh, ini langsung persiapan apa nih kira-kira kalau ini? Persiapannya paling peserta-peserta sih ntar. Peserta-peserta aja. Sukses terus Bang Nenoy. Sama-sama. Semoga semua acara lancar, tidak ada lagi lemparan batu. Amin. Karena gas air mata kali ya. Waduh, stadion dong. Jangan sampai kalau bisa. Jangan sampai kalau bisa. Thank you juga buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Bagi teman-teman kalau misalkan ngerasa konten ini bermanfaat, boleh. Ya udah pasti bermanfaat lah ya. Kali gila berani podcast yang gak bermanfaat. Buset, nggak sampai pecah ribu-ribuan kali. Sombong. Ya, kita udah pasti kontennya bermanfaat. Jadi tolong banget buat di-share, buat di-komen. Dan jangan lupa buat subscribe. Ini masih gratis. Dengar-dengar kemarin YouTube mau bikin subscribe berbayar. Tapi baru denger, gue nggak tahu YouTube yang mana yang ngomong. Sampai ketemu di podcast berani berikutnya. Thank you. Mana bang? Udah lama dari lampu. Rambut bagus kayak rambut. Apa nih gayanya?